Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Vigo dengan NIM 06121282025040. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video yang bertujuan untuk melaksanakan UAS perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Elfami Dwi Kurniawan, SPD MPDT. Baiklah, mari langsung saja ke videonya. Setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia dapat bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baiklah, yang bisa saya sampaikan mungkin hanya sedikit karena saya bisa menyampaikan dari pengalaman saya pribadi. Ya jujur saya juga kemarin itu masuk SMK dan pada dasarnya saya juga tidak punya pengalaman sama sekali ataupun keinginan dan bakat minat itu tidak ada sama sekali untuk masuk SMK. Khususnya itu jurusan yang saya ambil kemarin itu teknik kendaraan ringan, karena saya berminat itu sangat-sangat berminat di komputer, sedangkan saya masuk SMK dan tidak lulus di SMK negeri, sehingga saya terpaksa untuk bersekolah di jurusan yang pada dasarnya saya tidak suka. Jadi untuk Budi yang pada dasarnya hampir sama dengan apa yang saya alami, pasti itu bakal jadi hal yang berat untuk dijalani, karena pada dasarnya itu bukan hal yang dia inginkan sendiri. Jadi, tapi saya belajar satu hal dari hal tersebut. Bukan berarti hal yang tidak kita senangi dan kita tidak punya bakat atau minat sama sekali itu bakal menjadi hal yang buruk untuk kita. Karena pada dasarnya apapun yang kita miliki, apapun yang kita mampu untuk lakukan itu berdasarkan dari apa yang kita miliki. Jadi jika kita bisa mensyukuri apapun yang kita miliki sekarang, insya Allah segalanya akan berjalan sesuai apapun usaha kita. Jadi kalaupun Budi berminatnya di komunikasi, sedangkan dia cuma bisa bersekolah di SMK dikarenakan orang tuanya menyuruh begitu, mungkin karena ya kemampuan finansial orang tua jika masuk SMA atau komunikasi untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi seperti sarjana ataupun yang lain kan, mungkin orang tuanya belum mampu, jadi orang tuanya menyarankan Budi untuk masuk SMK. Sebenarnya hal itu cukup relevan karena ya mungkin orang tua juga tidak mampu dan tidak bisa kita paksakan juga sebagai anak kan. Jadi untuk Budi sebaiknya terima saja apa yang sudah ada dan jalani apa saja yang bisa dijalani, fokus dengan satu tujuan, yaitu walaupun Anda tidak bersekolah di komunikasi, Anda juga tetap bisa belajar. Belajar itu bisa dari manapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi bukan berarti jika Anda masuk SMK Anda tidak bisa belajar komunikasi, ataupun Anda tidak menghalangi cita-cita Anda ke depannya, ya. Jadi pesan saya itu tetap semangat, jalani apa yang ada, jalani saja, terima saja, dan mungkin hal itu akan menjadi yang terbaik dibanding jika Anda sekolah di komunikasi, karena saya juga sudah mengalami dan pada awalnya ya saya memang tidak suka
untuk sekolah di SMK jurusan teknik kendaraan ringan, karena saya juga tidak pernah mengotak-atik mesin ataupun motor sekalipun. Tapi saya merasakan banyak sekali manfaat yang saya terima dari sekolah di SMK itu, dan mungkin itu saja sih, terima apa adanya. Dan mungkin kedepannya kita tidak tahu, jika sekolah di SMK mungkin nasib Budi akan berubah, bisa membantu orang tua, atau juga mungkin bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi selanjutnya. Jangan pernah menyerah, itu saja. Seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Ya, untuk pertanyaan ini, ya saya pribadi memiliki banyak sekali teman yang sangat pemalu seperti itu kan. Jadi walaupun sebenarnya itu mereka sangat berbakat atau mempunyai potensi yang tinggi dalam suatu bidang, tapi mereka sangat terkadang malu, ya tidak berani mengungkapkan pendapat. Ya saya juga sendiri sering merasakan hal tersebut. Tapi jadi untuk solusi dari hal itu sebenarnya mungkin sering-sering dilatih. Ya kalau bicara memang mudah sih sebenarnya, tapi memang kalau untuk praktiknya langsung, seperti untuk Andi misalkan, kan dia sering ini insecure atau negative thinking atau tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri, padahal dia mampu pada dasarnya kan. Sebenarnya banyak saran yang bisa saya berikan. Mungkin contohnya itu, carilah teman-teman yang memiliki positive vibe, seperti mendukung apapun yang Andi lakukan. Misalkan Andi sedang mengerjakan sesuatu dan mungkin ada kesalahan atau ada sedikit ketidaktahuan atau suatu hal, ya kan, teman-teman Andi itu menolong dan memberikan semangat dan memberikan saran, tidak menjatuhkan sama sekali. Ya itu sih, untuk saran pertama sih, cari teman yang seperti itu. Jika teman sering menjatuhkan atau malah senang saat kita melakukan kesalahan, ya kan ada teman yang seperti itu, untuk sebisa mungkin itu dihindari. Dan itu sih sebenarnya bukan cuma untuk Andi, ini untuk semua orang. Untuk pertemanan yang seperti itu bagusnya dihindari. Itu saran pertama. Kedua, terus sering ini berdasarkan ini kan dia mempunyai potensi dan ahli di bidang teknik. Jadi ada baiknya Andi itu sering-sering melakukan praktek sendiri. Pertama-tama itu sendiri, dan jika benar-benar sudah merasa yakin tapi masih ragu untuk melakukannya atau memberikan pendapat atau mempraktikkan secara langsung di depan orang lain, itu coba saja melakukannya melalui rekaman. Nah, jadi coba direkam saat melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu, coba direkam sambil berbicara seperti ini kan. Itu kan tidak ada orang lain di situ, cuma ada HP Andi dan ya Andi sendiri. Jadi Andi bisa mencoba untuk berbicara kepada orang lain sambil melakukan sesuatu. Dan saya juga sudah pernah mengalami itu dulu. Pada saat SMP saya juga sangat pemalu. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak saya sering berlatih, saya sering mencoba untuk berbicara kepada orang lain, rasa malu itu sedikit demi sedikit mulai hilang. Ya masih sedikit-sedikit kadang ada malu, tapi ya coba saja seperti itu awal-awal untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain sehingga lebih percaya diri dan ya tidak lagi ragu untuk menyampaikan sesuatu kan. Mungkin di situ. Saran yang terakhir mungkin jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Itu sih, karena jika kita salah itu hal yang biasa sih.
Saya pribadi juga sangat-sangat sering salah. Tapi kalau kita takut untuk melakukan sesuatu karena cuman takut salah, kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Seperti ya baru-baru ini saya juga tampil atau gimana, kan awalnya kan takut salah, takut melakukan kesalahan, takut apa ini, takut ini kan. Tapi kalau sudah kita percaya diri, ya sudah, kalau salah ya tidak apa-apa, yang penting kita berusaha. Alhamdulillah, walaupun saya kemarin tampil di suatu acara, walaupun banyak kesalahan, tapi ya masih bisa percaya diri karena saya juga sudah menganggap kalau ya sudah pasti salah, ya tidak apa-apa, seperti itu. Dan akhirnya ya bisa, kalau saya tidak percaya diri dan merasa salah terus, ya tidak akan bisa terjadi hal tersebut. Ya mungkin itu saja sih untuk saran saya kepada Andi dan kepada siapapun yang mengalami hal yang seperti Andi tadi. Emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap. Perasaannya mudah marah, terbawa emosi dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Untuk emosi remaja ya. Ya sih, kalau emosi remaja itu khususnya yang kayak di SMP atau SMA itu pasti sangat-sangat labil itu biasanya kan. Saya juga pernah mengalami dan saya tahu bagaimana rasanya. Jadi sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut sih, menurut saya ya lebih ke pendekatan sih. Jadi kalau misalkan kita sebagai pendidik dan kita harus tahu kira-kira sifat-sifat siswa kita itu bagaimana, dan kita juga harus bisa menganalisa situasi. Kayak seperti misalkan dalam kita lagi sedang mengajar dan suasana kelas tuh kita lihat sepertinya sedang banyak yang bad mood segitu kan. Jadi tidak mungkin kan kita melihat mereka sedang seperti itu sedangkan kita langsung datang menjelaskan sedikit lalu memberikan tugas atau bahkan memberikan latihan gitu, seperti itu kan. Jadi mestinya kan kita setelah kita melihat suasana yang seperti itu dan ya emosi-emosi mereka kan masih labil, jadi sebaiknya kita memberikan gimana ya, kita memberikan suasana yang lebih fun gitu sehingga emosi mereka tuh berubah dari emosi yang negatif menjadi emosi yang lebih positif. Jadi mereka nyaman belajar, juga mereka kan kalau dari suasananya saja sudah fun gitu kan. Jadi belajar tuh pasti, walaupun mereka tidak serius belajar, tapi mereka bakal memperhatikan, setidaknya seperti itu kan. Jadi dibandingkan dengan mereka yang belajar karena terpaksa, memperhatikan karena terpaksa, itu menurut saya itu lebih baik jika mereka memperhatikan karena mereka suka. Jadi walaupun mereka tidak paham tentang materi kita, sedikit demi sedikit ya mereka bakal ada yang masuk sebenarnya, karena juga mereka juga senang saat belajar. Jadi emosi-emosi seperti itu ya sudah pasti ada karena masih remaja kan, masih masa-masa yang labil dan tidak bisa dihindari. Hanya saja kita sebagai pendidik harus bisa melihat suasana dan menyingkronkan suasana tersebut. Jadi jika suasananya sedang tidak bagus, kita naikkan suasana menjadi lebih menyenangkan atau seperti itu. Itu sih mungkin dari saya. Hidup ini unik, kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan judgement atau penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada pada posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa?
Kita yang menjalani, orang lain yang berkomentar. Benar sekali. Jadi jika posisinya itu ada pada saya, apa yang akan saya lakukan? Jika orang lain berkomentar seperti itu sih, mungkin kalau saya ya bakal kayak diam saja sih, lebih ke senyum. Misalkan mereka menyampaikannya langsung di depan mata saya kan, wah percuma kalau kamu sekolah tinggi-tinggi malah menyusahkan orang tua, kamu juga tidak bekerja atau seperti apa. Terserah, kalau menurut saya terserah mereka mau bilang seperti apa. Saya cuman ya ya terima kasih, terserah ya, seperti itu sih paling. Dan juga ya karena saya juga menganggapnya seperti ini, kita yang menjalani kan, jadi orang lain tahu apa sih, apa mereka memberi kita makan gitu, atau mereka memperhatikan kehidupan kita? Tidak juga. Jadi ya terserah, kalau memang saya merasa yakin saya mampu menjalaninya, dan saya juga hal yang mereka katakan itu menurut saya tidak ada dalam diri saya, menyusahkan orang tua atau bagaimana, kan mereka tidak tahu bagaimana usaha saya kan. Jadi ya saya menganggapnya lebih ke terserah mereka sih. Saya lebih kayak acu tak acuan saja kalau mereka ngomong kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Tapi kalau dari sisi pendidik dan ingin menasehati, mungkin ya menasehati siswa, banyak pasti orang yang mungkin tidak seperti saya dalam menghadapi hal tersebut. Mereka malah jadi down, malah jadi bingung, malah jadi ragu dengan keputusan mereka sendiri. Hal yang bisa saya sampaikan mungkin sedikit, ya tidak usah ragu. Yang penting apapun yang kalian lakukan, jika kalian ingin sekolah tinggi-tinggi, itu malah bagus sih. Walaupun mungkin orang tua kalian tidak mampu, itu bukan menjadi halangan sih. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tetap bersekolah setinggi mungkin. Ya mungkin dengan awalnya ya belajar sungguh-sungguh. Kita harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan kita harus belajar dulu. Jadi kita bisa mungkin mengaplikasikan beasiswa banyak sekali, di mana-mana itu beasiswa ada, baik negeri itu maupun swasta. Jadi bisa juga sambil bekerja, ya kan. Jadi kalau kita memang sudah yakin untuk melakukan sesuatu, itu kan berarti kita harus bisa bertanggung jawab. Dan jika kita ingin bersekolah tinggi dan tidak ingin merepotkan orang tua, ya kita harus bisa sendiri gitu. Jadi kita bisa buktikan pada mereka bahwa hal yang mereka katakan itu tidak masuk akal gitu kan. Karena mereka tidak tahu posisi kita, mereka juga tidak tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan, usaha seperti apa yang sudah kita lakukan kan. Jadi sebaiknya jangan anggap serius apapun perkataan mereka jika itu menjatuhkan. Itu saja sih. Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Kata-kata motivasi. Jujur kalau saya pribadi tuh mungkin tidak memiliki sih untuk kata-kata motivasi. Bukan ke kata-kata motivasi, tapi lebih ke pengalaman pribadi. Jadi ada sebuah hal yang membuat saya termotivasi untuk menjalani sesuatu itu dan menjalani hidup lah. Ya, dan itu sih keluarga. Jadi pada dasarnya saya lebih termotivasi karena orang tua saya itu, ya ayah saya itu pekerja keras, orang yang paling sabar di dunia, orang yang tidak pernah menyerah, orang yang menjadi panutan saya. Jadi saya termotivasi dari hal tersebut. Sebagai anak itu kan pasti kan kita ingin membahagiakan orang tua kan. Dan orang tua sih motivasi terbesar saya. Kenapa saya masih menjalani hidup sampai sekarang, semangat seperti sekarang, tidak pernah menyerah walaupun kadang banyak masalah. Iya sih. Mungkin itu sih.
Oh ya, mungkin bukan kata-kata motivasi sih, lebih ke kalimat yang selalu saya tanamkan kepada diri sendiri, yaitu carilah uang sebanyak mungkin agar orang tua saya tuh tidak perlu mencari uang lagi. Itu ya bukan kalimat motivasi, bukan kata-kata motivasi, tapi hal yang selalu saya tanamkan dalam diri saya sendiri.